Saya dikasih satu topik yang luar biasa, kerajaan kelimpahan, luar biasa, amin saudaraku. Dan terus terang saya dari kecil ya, papi mami di gereja Pentakosta, ada persekutuan di rumah, kita karismatik. Kelimpahan adalah satu topik yang kita sering bicara dan kemudian menjadi satu kontroversi juga, ya kan? Sehingga kita yang mengerti Injil, yang mengerti Tuhan Yesus, ya kita harus tahu nih di mana sebenarnya duduk perkaranya, apa kehendak Tuhan bagi kita. Nah, hari kita akan coba membahas dari apa yang saya pahami tentang bagaimana Tuhan sudah sediakan kelimpahan untuk kita. Amen. Tentu saja teks kita adalah Yohanes 10:10. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup berkelimpahan. Haleluya. Siapa yang percaya Tuhan sediakan kelimpahan bagimu? Amen. Nah, saya ingin mulai dengan sebenarnya satu konten yang saya siapkan, lagi diedit, mungkin uploadnya Senin atau Selasa, tapi saya bocorin dulu di GBI Fatmawati, oke? Boleh? Nanti sudah akan lihat di sosial medianya. Tapi ini tentang sesuatu yang meyakinkan kita bahwa kita tuh tidak lagi hidup di bawah kutuk, di bawah berkat. Amin, saudaraku. Jadi yaitu saya ambil dari Kejadian 8 ayat 4, ya, Kejadian 8 ayat 4 cerita tentang Nuh, ya. Dan setelah ada air bah, kemudian air bah mulai surut, bahtera Nuh itu kandas di atas pegunungan namanya Pegunungan Ararat. Benar, saudaraku? Nah, Pegunungan Ararat ini sekarang adanya di Turki sebelah timur, ya, dekat dengan perbatasan, ada Iran, ada Armenia, ada Turki di sini, ada di sana dia. Nah, tapi ada sesuatu yang sangat luar biasa, mungkin bisa ditampilkan ya ayatnya. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada Pegunungan Ararat. Nah, seluruh cerita tentang Nuh dan air bah ini sangat-sangat syarat dengan elemen-elemen Injil. Injil itu kan ada logikanya, ada storyline-nya, ada main elements-nya. Dan banyak digambarkan oleh cerita ini. Itu yang menyebabkan Alkitab kita ini sangat-sangat luar biasa. Realita perjanjian baru yang di dalamnya saudara dan saya ada, sudah digambarkan ribuan tahun sebelumnya. Ini yang saya akan ceritakan kepada saudara. Nah, jadi Nuh dikatakan memperoleh kasih karunia, mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, ya kan? Di tengah dunia itu harus dihancurkan. Ini story bisa panjang kalau kita rewind. Tapi hari itu manusia telah menjadi tidak murni lagi, ya, ada kawin mengawinkan dengan Nephilim, ya kan? That's the story. Tinggal yang murni adalah Nuh dan keluarganya 8 orang. Kemudian Tuhan harus menghukum bumi, oke? Sehingga ada air bah. Tapi kemudian Nuh dan keluarganya disuruh masuk ke dalam bahtera. Nah, bahtera ini adalah gambaran Kristus. Pada saat seluruh dunia dihukum, yang ada dalam bahtera tidak kena hukuman. Saudara ada di dalam Kristus. Pada saat ada kutuk di bumi ini, hukuman di bumi ini, saudara aman di dalam Dia. Haleluya. Dan 8 itu adalah angka yang menggambarkan new beginning. Oke, kita punya minggu juga ada 7 hari, kalau hari ke-8 itu adalah new week, new beginning. Jadi 8 orang ini adalah menggambarkan kita semua yang lahir kembali menjadi new creation di dalam Kristus. Haleluya. Semuanya ada gambaran tentang bahan daripada kayu-kayunya itu, semua gambaran Kristus. Ada tar ya di dalam dan di luar. Ya, ada itu bahteranya tidak ada jendelanya karena Tuhan tidak ingin kita melihat kepada dunia ini. Kita ngelihat cuma ke atas, ada satu jendela yang ke atas. Haleluya. Nah, pada saat ini cut the story short, dikatakan waktu sudah surut, dia kandas di atas Pegunungan Ararat. So, pertama the storyline tadi menggambarkan Injil. Yang kedua, kata Ararat itu juga menggambarkan satu elemen daripada Injil. Karena kata Arar, ya, Arar itu artinya kutuk. Oke? Kalau Ararat artinya kutuk yang diputarbalikkan, dihancurkan, dibatalkan. Amin. Arar, curse. Ararat, curse, reverse. Jadi sementara dunia kena curse, tapi curse yang kita berdiri sekarang di atas tanah yang kutuknya sudah tidak ada lagi. Haleluya.
Kita berdiri di atas tanah blessing. Haleluya. Amen. Dan yang luar biasa lagi, bisa ditampilkan lagi ayatnya tadi. Ada satu detail yang luar biasa yang saya dapatkan kemudian saya share nanti di konten. Dikatakan dalam bulan ke-7 pada hari ke-17. Nah, saudara, pada bulan ke-7, pada masa itu sebelum Musa, oke, bulan ke-7 itu kalendernya orang Ibrani dimulai dari musim gugur. Jadi sekitar bulan Oktober. Jadi bulan ke-7-nya adalah sekitar April. Amen. Bulan Nisan. Oke. Nah, waktu Keluaran 12 ayat yang kedua, Tuhan menyuruh Musa untuk merubah penanggalan mereka digeser 6 bulan. Jadi penanggalannya mulai musim semi. Sehingga bulan April itu yang tadinya adalah bulan ke-7 di penanggalan sebelumnya, sekarang menjadi bulan pertama. Nah, kalau kita melihat kisah tadi apa? Seluruh cerita ini menggambarkan tentang Kristus. Oke? Kristuslah bahteranya, Kristuslah semua. Nah, Tuhan Yesus mati disalibkan pada bulan Nisan tanggal 14. 3 hari kemudian dia bangkit tanggal 17. Jadi meskipun terpisah ribuan tahun kedua peristiwa ini, Nuh itu ribuan tahun sebelum Kristus. Tetapi kedua peristiwa ini kandas di Ararat dan Kristus bangkit, kebangkitan Kristus terjadi pada tanggal yang sama. Dua kisah ini dituliskan di Alkitab supaya semua yang ada di Fatmawati hari ini yakin engkau tidak lagi ada di bawah kutuk. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amen. Nah, apa yang menyebabkan kita tuh harus kayak hati-hati menanggapi prosperity gospel gitu kan. Kita jadi agak alergi dan kemudian kita nggak mau touch itu for many years. Mungkin ini hari pertama. Saya touch ini sejak saya ada di sosial media. Saya nggak pernah masukkan itu di dalam salah satu konten saya. Ya, karena people akan attack. Ya, mereka banyak lempar batu digital, saudara. Melempar batu, oke? Nah, saya belajar, saya merasa belum siap untuk mengomentari ini. Tapi hari ini dikasih judul, jadi mau tidak mau, oke, amen, saudaraku. Nah, jadi saya percaya kita tadinya inilah kecenderungan manusia. Ada sesuatu yang baik Tuhan kasih, kemudian kita misuse it, abuse it. Sesuatu yang baik tapi dijadikan tidak baik karena kejahatan hati manusia. Karena keserakahan. Karena mamon masih menjadi tuannya beberapa orang. Sehingga akhirnya ya even orang-orang yang masuk ke dalam yang terkenal adalah kasus-kasus televangelis di Amerika, ya kan? Mereka kumpulin dana untuk diri mereka sendiri, beli jet pribadi, ya kan? Beli mansions. They abuse the prosperity, the biblical prosperity. Oleh sebab itu saya percaya in approaching this topic, saya percaya ada 2 tes ya untuk kita layak pikirkan, layak consider. Pertama saya pikir bagaimana supaya kita tahu kita terbebas dari mamon dan bukan itu menjadi fokus kita. Karena ini masalah tentang fokus. Saudara bisa katakan saudara setiap hari makan apa? Nasi, sambal, sayur asam, ayam geprek, gitu kan? Tapi kalau itu menu seluruhnya. Tapi kalau saudara cerita sama temen, ceritanya cuma saudara makannya sambal, ya, itu menjadi tidak balance kan? Jadi saudara fokus pada one element saja. Padahal ada banyak yang lain, oke? Ya, orang Jawa kalau nggak salah bilang jangan itu artinya apa? Sayur ya kan? Ya ada orang yang suku lain dikatakan ya ditawarin makan tapi ya, ini jangan, ini sambal. Jadi dipikirnya cuma bisa makan sambal, oke? Nah, jadi ada 2 tes saya percaya tentang prosperity, kelimpahan yang Tuhan kasih. Pertama, apakah kita berani menolak sebuah quote in quote berkat besar, tapi sebenarnya tidak sah. Berkat itu bukan berkat sebenarnya, tawaran yang tidak benar. Jumlahnya besar. Kalau hati kita bukan mamon, kita akan say no. Kenapa? Karena aku percaya aku diberkati. Amen. Kalau kita nggak percaya kita diberkati, kita berdiri di atas tanah yang sudah tidak ada kutuknya, kita menjadi insecure, kemudian kita akan mengambil kesempatan-kesempatan yang tidak benar. Gehazi contohnya, iya kan? Udah tahu tuannya bilang tidak kepada pemberian daripada raja. Gehazi kemudian kejar lagi, akhirnya dia kena kusta. Nah,
pertama kita harus berani reject, say no kepada quote in quote ya, berkat yang tidak benar. Dan yang kedua, di sisi yang lain, kita berani melepaskan atau berkorban, memberi dengan penuh pengorbanan pada saat Tuhan mendorong kita untuk berkorban. Karena namanya korban itu sebenarnya, korban itu bukan apa kita kasih tips sama Tuhan. Sebenarnya give until it hurts. Nah kalau saudara tidak pernah lakukan itu dalam hidupmu, itu kadang-kadang Tuhan akan seperti menguji hati kita. Benar enggak? Kalau engkau percaya, kau lepaskan ini dan di baliknya itu ada berkat. Do you want to release it? Amen? So, dua hal itu yang saya kepikir pada saat saya menyiapkan firman ini. Nah sekarang kita harus paham bahwa yang namanya kelimpahan tadi bukan menjadi tujuannya. We focus on the giver, not the gift. Amen. Bukan menjadi obsesi kita, jadinya belok nanti. Ya, fokus di ke sana. Saya percaya ada pemahaman dari firman Tuhan tentang yang namanya kecukupan. Amen. Yaitu coba kita lihat sama-sama di Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Kita mulai ayat 13 dulu karena ayat 13 ini yang lebih terkenal. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan I can do all things. Segala perkara dapat kutanggung. Dalam bahasa Inggris itu lebih powerful, I can do all things. Tapi I can do all things, apakah bisa diaplikasikan dalam segala hal? Saya percaya sebenarnya ada konteksnya ini. I can do all things. Apakah kita bisa pergi ke bulan? Atau ke Mars ikut sama Elon Musk? Atau kita bisa apa-apa gitu? We cannot claim I can do all things, fill in the blank. Konteksnya adalah Paulus berbicara dari ayat yang ke-11-nya. Oke, coba kita lihat ayat ke-11-nya. Kukatakan hal ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Lalu ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saya percaya ini Paulus bilang I can do all things, maksudnya dalam keadaan kurang maupun dalam keadaan kelimpahan. Dia tuh dipanggil sebagai seorang saya percaya Paulus itu dari keluarga kaya. Dia Tarsus, murid Gamaliel. Dia orang yang sangat eloquent ya di bidang bahasa Greka dan lain sebagainya. Dia orang yang pintar, dia keluarga kaya, tapi waktu dia menerima Kristus saya percaya dia seperti di disown oleh keluarganya sendiri dan dia masuklah dalam periode kekurangan. Kemana-mana ada banyak kesengsaraan. Kalau saudara mau baca kesengsaraannya dia di 2 Korintus 11, karam kapal 3 kali, dia telanjang, tidak makan, bla bla bla. Ada banyak sekali penderitaannya. Tapi toward the end of his life, kembali dia mengalami kelimpahan. Buktinya dia bisa sewa rumah di Roma. Oke? Dan ada banyak hal yang bisa terjadi. Jadi dalam kehidupan kita mungkin kita pernah mengalami ini, kemudian kita menyimpulkan Tuhan tetap mencukupkan kita. Dalam keadaan kita kurang maupun dalam keadaan kelimpahan. Nah, tapi satu hal yang kita bisa simpulkan di sini. Kita menolak teologi kelimpahan, tapi kita juga nggak mau teologi kemiskinan. Jangan munafik, amin saudaraku. Oh kita miskin-miskin aja lah, kurang-kurang terus aja lah. Semakin kurang semakin rohani. Nggak punya apa-apa kayaknya wah dipuji oleh Tuhan. No, we don't believe that. Jadi saya berpikir apa ya gambaran yang paling balance tentang kelimpahan ini dalam hidup kita. Nah, saya mau propose untuk saudara pagi hari ini di Fatmawati. Saya percaya Tuhan itu, gambarannya adalah Tuhan itu Bapak kita. Dan Bapak selalu ingin anaknya tidak kekurangan. Amen. Jangan kita munafik, oh enggak lah Tuhan enggak akan berkati. Kita pengen anak-anak kita sukses kan? Kita pengen anak-anak kita memiliki apa segala sesuatu yang mereka butuhkan. Itu yang saya percaya, itu yang saya pegang. Tuhan adalah Bapak kita. Dia menyediakan kelimpahan itu bagi kita. Ya, kita nggak ikut-ikutan yang tadi itu yang jet pribadi segala macam kita nggak ikut. Tapi aku tetap percaya Bapakku menyediakan bagiku. Haleluya. Nah, saya nggak tahu, saya lupa waktu yang lalu terakhir saya kesini, saya udah cerita atau belum. Tapi I have a long history, ya. I'm not young anymore.
Oke, nggak semudah Pastor Joel. Amen. Jadi saya tahu apa artinya tadi yang Paulus bilang. Ada saat-saatnya gimana kita, umur 23 tahun saya merintis gereja dan jadi gembala. Umur berapa berarti? Sebelum umur 30, saya ada khotbah di San Francisco, saya ada khotbah di Toronto. At that time, wow. Tapi kemudian saya masuk dalam padang gurun yang sangat panjang, saudara. Sampai kemudian, kemungkinan saya sudah cerita di sini, tahun 2019, persis sebelum COVID, seems like one of the lowest moment in my life, di mana saya harus jual ini dan itu, termasuk mobil yang tadinya Tuhan berkati melalui seseorang, memberkati saya, mobil udah dipakai 8 tahun, sekarang underdealnya rusak semua, beli underdeal tidak ada uang, logikanya jadi harus diapain? Dijual mobilnya. Akhirnya saya naik Gojek, busway sambil kuliah ya. Not to say that naik motor itu salah, tapi I've been driving sejak saya umur 15 tahun ya. Curi-curi bikin SIM. Papi nggak tahu. Ya saya udah driving apa segala macam. Nah, dengan anak 3 dan lain sebagainya itu menjadi satu struggle yang luar biasa. Akhirnya saya tahun 2019 saya harus mengambil pekerjaan apapun supaya ada pemasukan. Nah, talking about 2019 itu berarti masih sekitar 5 tahun yang lalu, sudah. Akhirnya saya dapat pekerjaan dari seorang teman yang baik hati, kerjanya nggak jauh dari tempat ini, di Fatmawati. Connect lagi nih. Ada kesempatan sedikit yang lain, saya bilang oke, saya nggak usah full time 5 hari, saya mungkin 3 hari aja, kurangin aja gajinya supaya saya bisa ada opportunity yang lain. Cut the story short, saya tetap setia untuk sekolah STT. Kadang-kadang sekolah STT kuliah itu jam 6 sampai jam 10 malam. Di tengah itu ada break. Kalau break berarti kita makan. Kadang-kadang saya ada uang, kadang-kadang nggak ada uang. Pas nggak ada uang, saya diam, saya merem seperti ini. Yang lain semua, woi mesen apa lu, mesen apa, ada yang bawa apa segala macam, saya diam. Tapi kadang-kadang ada satu bapak yang agak senior ikut kuliah bareng kita, dia cukong, oke? Gue bayarin lu semua, nah that's my blessing, oke sudah. Kalau ada uang sedikit, saya langsung pesan, karena ini kuliahnya di Pluit, oke? Kemarin saya bicara di youth-nya di Pluit, saya bilang ini create my memory, dulu waktu saya ngalamin ini semua. Kalau ada uang sedikit, saya beli Padang Garuda, saya masih ingat. Tapi kalau nggak ada, ya diem aja. Lalu pulangnya dari Pluit ke Tangerang, cari-cari tebengan. Gembala-gembala yang rumahnya di Tangerang, rumahnya di Serpong, ya Pak, saya bisa nebeng. But God turned that around justru di masa COVID. Hari ini kita akan bahas bagaimana Tuhan memberkati kita di masa kelaparan. Nanti kita lihat firman Tuhan, amin. But di masa COVID, saya tulis buku. Saya tidak pernah cita-cita jadi penulis buku, book author. Saya tulis dalam bahasa Inggris lagi. So all the gifting yang terpendam selama di padang gurun itu, yang lama itu, mulai keluar. Dan kemudian jadi buku. Jadi buku, cut the story short, ini semuanya kita harus self-publish, artinya kita membiayai semua, teman-teman pada chip in, gua aja yang ini biayain ininya, apa editingnya, layoutnya, apa segala macam. Ada yang kasih covernya gratis, desainnya, akhirnya jadi. Tapi nggak bisa cetak. Ya. Tapi kalau di e-book doang siapa yang tahu juga, nobody knows me. Kemudian ada yang bilang, Pak saya aja yang biayai cetaknya. Cut the story short, dari situ mulai, kemudian orang yang membiayai sosial media ini, membiayai cetak ini, dia bilang, Bapak harus bikin video untuk mempromosikan ini. Jadi Bapak harus masuk di sosial media. Tapi dia juga yang sponsorin. Kita hire tim, anak Gen Z semua yang mengajari saya bagaimana sharing di sosial media. Saya nggak pernah tuh. Saudara, saya mau kasih, I have a confession to make. Saya ini sebenarnya orang yang sangat introvert. Kalau saya Tuhan tidak panggil jadi pendeta, saya pasti duduk paling belakang sana, saudara. Beneran, saya akan gemetar ngomong sama orang banyak. But God really changed me. Jadi terus disuruh ngomong di sosial media timnya ini 23 tahun, 22 tahun. Oke, kita kumpul, kita syuting. Saya bilang saya mau share ini nih, topiknya ini. Saya share, kayak Bible study, untuk mereka itu Bible study. Ada yang nangis, ada yang, luar biasa ternyata Tuhan Yesus. Oke, habis ini, sekarang kita start, Pastor. Depannya begini. Terus saya ngomong, itu terlalu jadul cara itu. Ulang lagi. Dia mengajari saya, ternyata kalau di sosial media itu ada 3 detik pertama penting, namanya hook.
Nah anak-anak ini yang ngajarin saya. Jadi akhirnya mulai berkembang. Dan kemudian saya mulai diundang. Nah puncaknya adalah tahun lalu ada orang mensponsori saya ke Amerika. Dan it was ke Amerika pertama kali setelah 27 tahun tidak ke sana. Amazing saudara. I spend 6 minggu di sana. Kemudian kemarin baru lagi ke Amerika lagi. Pulang dari Amerika, saya langsung pulang hari Jumat, Sabtunya langsung ke Bandung, minggu depannya langsung ke Kabanjahe. Waktu di Kabanjahe, di kamar saya. Tuhan, kemarin kayaknya baru di San Francisco, sekarang di Kabanjahe. God took me to places di tengah kelaparan, di tengah musim famine, ya kelaparan. Tuhan tetap ada penyediaan untuk kita. Biarlah ini menjadi dorongan untuk kita semua, amen saudaraku. Nah karena, so I speak from my life. Lihat ini saudaraku, pada saat famine, ada banyak ternyata cerita masa kelaparan itu di Alkitab. Yang pertama saya teringat, prodigal son. Ya, anak yang hilang bilangnya, oke? Lukas 15, coba kita lihat ayat ke-17. Waktu dia terpisah dari bapaknya, apa yang dia sadari? Waktu dia lagi terpuruk. Lalu ia menyadari keadaannya katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku. Apa dikatakan? Berlimpah-limpah, semua katakan berlimpah-limpah. Ya ini baru pegawai saudaraku. Bagaimana dengan anak? Saudara di sini adalah anak. Anak memiliki kelimpahan. Ya. Katakan kepada sebelahmu, Bapa beri kamu kelimpahan, katakan. Tunjuk hidungnya sampai percaya. Saya bilang tunjuk, oke, bukan pencet, kok ada yang pencet sana. Oke. Jadi dia menyadari, dia cut himself off. Bapaknya, dari rumah bapaknya dia kabur, habisin semuanya, dia ingat kebaikan bapaknya, kasih bapaknya, dan provision daripada bapaknya untuk pegawai-pegawainya. Pegawai-pegawainya aja kenyang, ya, semuanya prosper semua, ya kan? Dia sengsara. Jadi saya percaya di sini in the Father's house, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sediakan sesuatu yang luar biasa. Yusuf juga di masa kelaparan. Jadi kenapa cerita-cerita, kalau kita cuma bilang Tuhan kasih kisah kelimpahan, ya kayaknya konteksnya nggak ada, jadi oke, satu statement orang agama juga mungkin akan mengatakan Tuhannya bisa kasih berkat kan. Tapi di sini ada satu konteks lagi. Ada 3 poin yang saya ingin share pada saudara. Pertama, tadi di dalam kelaparan. Di dalam kelaparan maksudnya adalah mungkin itu menjadi keadaan beberapa dari kita. Dalam keadaan itulah kita bisa tetap mengimani. Ya Yusuf bahkan udah disiapin Tuhan jauh-jauh. Ya waktu dia menjelaskan tentang kenapa semua ini bisa terjadi, dia bilang dia dibuang ke Mesir, akhirnya dia jadi perdana menteri. Ya Tuhan kasih dia bisa menafsirkan mimpi, ya kan? 7 tahun masa kelaparan, kelimpahan dulu, habis itu 7 tahun masa kelaparan. Supaya pada saat seluruh dunia ini kelaparan, termasuk Yakub dan anak-anaknya, dia sudah mendahului menyediakan lumbung-lumbung penuh dengan gandum supaya Yakub dan anak-anaknya tetap hidup dan supaya Yehuda hidup karena melalui Yehuda sang Mesias akan lahir. Jadi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Hari ini di tengah-tengah musim kelaparan sekalipun dia tetap menyediakan bagi kita. Nah, saya ingin kasih satu konteks yang lebih dalam lagi karena Tuhan bisa berkati saya. Saya pernah ini Tuhan berkati. Tapi ada satu lagi yang membuat kita ini, bisa gak ya saya tetap percaya Tuhan memberkatiku. Yaitu konteks, aku ini ada di dalam keterpurukan ini karena kesalahanku sendiri. Nah itu yang kadang-kadang membuat kita, kayaknya gak mungkin Tuhan berkati. Nah itulah tadi yang memicu, yang menjadi pertanyaan saya di hook daripada konten tadi tentang Ararat, saya mulai dengan gini. Kalau sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita, kita langsung mikir, aku salah apa? Jangan-jangan Tuhan hukum saya. Siapa yang pernah mikir gitu? Apa cuma saya doang? Famawati enggak ya, rohani semua sini. Saudara, sesuatu yang buruk terjadi bertubi-tubi lagi. Ya kan? Tidak beruntung ini, sial ini, kena celaka ini, ya dipecat, bos marah-marah. Itu kan kayak udah jatuh ketiban
tangga, digigit anjing. Sial, sial, dan sial. Terus kita langsung bertanya, itu adalah pertanyaan orang religius sebenarnya. Aku salah apa? Langsung periksa diri, bikin checklist. Doanya bolong-bolong. Baca Alkitab cuman semangat bulan Januari doang. Pemberian tidak lengkap. Tuhan panggil ke Papua tapi tidak pergi. Jadi semua hukum diri. Tuhan kutuk, Tuhan mengutus pasukan khusus untuk menyergap aku. No, kalau kita percaya tadi gambar Ararat tadi, kita percaya kita tidak dikutuk lagi, tidak dihukum Tuhan. Meskipun kita terpuruk di dalam lembah seperti yang saya alami tadi, Tuhan tetap ada di sana. Bukan Liverpool aja yang bisa ngomong, you never walk alone. Tuhan kita Yesus Kristus ada di sana. You never walk alone meskipun kamu ada di lembah sana. That's the beauty of the story. Karena dunia memahami kalau salah pasti dihukum. Saya tidak mendorong saudara salah atau saudara dosa sembarangan, no. Saudara, setiap dosa itu selalu serius dan pasti ada konsekuensinya. Tapi saya percaya konsekuensi dosa bagi orang percaya, pertama kita setelah lahir baru, kita ada Roh Kudus di sini yang menyebabkan kita memandang dosa itu berbeda dengan waktu kita belum lahir baru, oke? Kita ada natur yang baru. Oke, dosanya akan berkurang dan rasa tertuduhnya mungkin akan lebih, Roh Kudus akan nendangnya itu lebih kencang, amin saudaraku. Nah kita tidak akan sembarangan, tapi justru yang kalau dunia mengatakan dosa pasti dihukum, maka pada saat Tuhan Yesus datang, ini berita Injil. Kita manusia yang berdosa, tidak layak, punya banyak salah, kemudian dia kasih mercy, dia menawarkan pengampunan. Nah di sini, kita sudah ada di dalam dia, kita tetap bisa kena konsekuensi natural. Artinya kalau sudah ugal-ugalan, sudah jatuh. Nah tapi pemahamannya begini, bukan Tuhan yang jatuhin saudara. Kalau saudara curi, saudara urusan sama polisi, saudara masuk penjara. Tapi bukan Tuhan yang masukin saudara penjara. Itu konsekuensi natural. Image bahwa Tuhannya mengasihimu, sayang padamu, ada di pihakmu, tetap harus dijaga. Kita yang bodoh, kita yang gak ikutin dia. Nah sekarang, sementara agama tahu salah dihukum. Di sini kamu salah, kamu dosa, tapi akibat atau kutuk daripada dosamu itu dilimpahkan kepada Kristus. Nah untuk ini perlu pewahyuan. Yang ini gak perlu pewahyuan. Orang salah dihukum gak perlu pewahyuan, saudara. Semua orang juga tahu. Tapi di dalam Kristus, dia memulihkan kita, mengampuni kita, memulihkan kita. Itu perlu pewahyuan. Pewahyuan ini yang akan mengubah kita sehingga kita tidak dosa lagi. The power to sin no more, ya kalau nggak salah saya sudah share sebelumnya. Perempuan yang berjinat, Yohanes 8, the power to sin no more datang dari sebuah gift dari Tuhan Yesus. Neither do I condemn you. Aku tidak menghukum kamu. Itu adalah sebuah hadiah yang membuat orang ini dosanya dihancurkan. Haleluya. Jadi sekarang pada saat kita berbicara, di masa kelaparan, contoh-contohnya banyak. Di masa kelaparan, di Bethlehem, Naomi dan suaminya Elimelek, dua putranya, pergi ke Moab. Ya kan? Padahal Bethlehem adalah rumah roti. Berarti semua kejadian itu, suami mati, dua putra mati, karena kesalahan mereka. Tapi lihat pemulihan dari Tuhan. Satu mantu ikut, Ruth namanya, kembali ke Bethlehem. Ya, Naomi bahkan gak mau disebut namanya Naomi lagi, marah katanya karena banyak kesengsaraan. Tapi Tuhan memulihkan. Akhirnya Ruth ketemu dengan the best bachelor in the whole Bethlehem, Boaz, yang adalah gambaran dari Tuhan Yesus sendiri. Kerabat penebus, amen. Kinsman redeemer, ada konsepnya itu. Dan Boaz bukan orang pertama in the line, ada orang lain satunya lagi yang tidak mau ambil Ruth. Akhirnya dia the next in line. Dan akhirnya ceritanya menjadi sangat luar biasa. Mereka semua diberkati, this is the richest guy in Bethlehem. Tapi yang lebih luar biasa, 4 keturunan kemudian lahirlah Raja Daud.
Jadi Tuhan bisa tetap memberkati saudara di tengah kelaparan, meskipun kelaparan itu dan semua kemalangan yang ada adalah gara-gara kesalahan saudara. Haleluya. Setelah kau tahu ini, kau akan diubahkan, tidak bikin kesalahan yang sama lagi. Haleluya. Abraham dari pasal ke-12 itu pasal yang sangat luar biasa tentang panggilannya dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di ayat 10 saudara nanti baca. Oh, Rut tadi belum dibaca ya, Rutnya. Oke, Rut 1 ayat 1 dan 2. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ini Bethlehem, rumah roti, harusnya tetap stay di dalam rumah roti. Karena meskipun susah, rumah roti dengan iman Tuhan menyediakan roti. By the way, nanti Tuhan Yesus juga lahir di Bethlehem. Tapi mereka tidak taat, pergi. Nama orang itu Elimelek, nama istri Naomi, kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semua orang-orang Efrata dan semua sampai di dalam mereka di sana. Cerita selanjutnya mereka mati. So, the next, Abraham dipanggil Tuhan pasal 12 dari Kejadian, tapi di ayat ke-10 dikatakan ada lagi kelaparan. Ya. Apa yang Abraham lakukan? Abram waktu itu namanya masih. Dia pergi ke Mesir. Dia dipanggil Tuhan untuk ke tanah Kanaan, tapi kemudian dia kabur ke Mesir. Nah, saudara lihat, ini diulangi oleh anaknya, Ishak. Dan kita akan lihat Ishak ini, Kejadian 26 sekarang. Ayat yang pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi pada zaman Abraham yang tadi, pasal 12. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar itu udah hampir. Gerar itu adanya di zaman modern ini adalah di Gaza. Yang sering saudara baca di berita. Gerar di sana, ketemu Abimelek. Tapi kemudian Tuhan mencegah dia, jangan pergi ke Mesir. Dan kemudian Ishak taat. Di musim kelaparan itu apa yang Ishak lakukan? Ayat yang ke-7. Ya, oke, ini kesalahannya Ishak dulu saya share kepada saudara. Ayat ke-7, ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah, iya dia saudaraku. Siapa ini? Dia, she's my sister. Kenapa? Untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau dibilang istrinya cantik sekali. Orang pada zaman tersebut main main bunuh aja suaminya untuk dapatkan istrinya. Jadi dia bilang untuk menyelamatkan dirinya, dia saudaraku. By the way, jadi ingat kesalahan siapa? Siapa yang pernah bikin ini juga? Bapaknya, like father, like son. Tanpa pemulihan dari Roh Kudus dalam hidup kita, kita akan terus aja dosa-dosa itu kita bikin ulang. Yang dari generasi sebelumnya. Tapi lihat di sini, sebab ia takut kalau mengatakan iya istriku karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh. Oke? Lihat ayat yang ke 12-13 sekarang. Masih hidup semuanya? Oke. Ayat 12. Ayat 12 dulu, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Itu alasannya, sebab ia diberkati Tuhan. Amen. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya sehingga menjadi sangat kaya. Ini yang sering kemudian ditekankan di dalam prosperity gospel. Tapi saya ingin katakan tadi alasannya itu. Saudara adalah orang yang diberkati. Di tengah musim kelaparan, saudara tetap menabur. Haleluya. Meskipun saudara di sana karena kesalahan sendiri, bikin salah yang sama dengan ayahmu, sama seperti Ishak. Sama seperti Ishak tadi. Saudara, kenapa saya cerita tentang Ishak? Karena Ishak adalah gambaran tentang kita. Dia adalah anaknya Abraham, kita semua anak Abraham bukan? Di Galatia 3 ayat 29 dikatakan, Galatia 3 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, siapa milik Kristus di sini? Amen, katakan pada sebelahmu, kamu milik Kristus. Tunjuk hidungnya, amen. Maka kamu juga adalah apa? Keturunan Abraham. Sebenarnya keturunan Abraham itu adalah Kristus, seed dalam bahasa Inggrisnya. Seed-nya huruf besar, S-nya. Kristus, tapi Kristusnya ada di dalam kita. Jadi by faith dengan iman yang sama dengan Abraham, kita jadi apa dikatakan berhak menerima janji Kristus. Kita adalah ahli waris. Katakan aku ahli waris, katakan. Amen. Jadi dalam poin kedua ini, meskipun kita itu karena ada di sini karena kesalahan kita sendiri, Tuhan tetap akan bela kita. Tuhan akan berkati saudara. Waktu saya kayaknya udah habis ya. Saya nggak lihat. Poin terakhir,
Poin terakhir, saya ingin baca Lukas 4 ayat 24 dan 28. Di sini ada satu konteks yang menjadi pencerahan saya ya sejak 14 tahun yang lalu. Bahwa hidup kekristenan kita bukan tentang struggle-nya kita, bukan tentang upaya kita, tapi tentang anugerahnya kepada kita. Di dalam cerita ini Lukas 4, Tuhan Yesus baru saja memulai pelayanannya. Dia lahir di Bethlehem tapi besar di Nazaret. Amen. Waktu dia mau mulai pelayanannya dia baca gulungan kitab Yesaya. Tapi orang Nazaret menolak dia. Orang-orang Israel menolak dia. Lalu Tuhan Yesus cerita ini. Saudara mau dengar ceritanya? Bagaimana Tuhan Yesus memulai pelayanannya? Dia bilang begini. Pada saat kepada orang-orang itu yang menolak dia. Tuhan Yesus cerita satu ilustrasi dari perjanjian lama. Katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Terus, 25. Aku berkata kepadamu, kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3,5 tahun dan 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Kembali tentang kelaparan. Tapi lihat poinnya, tunggu dulu sebentar. Oke. Terdapat banyak perempuan janda di Israel, tetapi kemudian Tuhan datangnya kepada siapa? Next. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Apa yang kita bisa tangkap dari cerita ini? Sebelumnya saya teruskan satu dulu. Ada satu ilustrasi lagi. Oke, next, ayat 27. Dan pada zaman Nabi Elisa, ya pengganti Elia, banyak orang kusta di Israel dan tidak seorang pun dari mereka ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Kembali bukan orang Israel. Apa yang kita belajar dari sini? Kita semua orang Fatmawati, bukan orang Israel. Dan orang Israel yang menolak Tuhan Yesus tidak rela dengar cerita-cerita seperti ini. Mereka maunya orang yang taat kepada hukum Taurat, itu yang diberkati. Kita udah taat nih, berkatin kita dong. Ternyata Tuhan mengalihkan perhatiannya kepada orang yang tidak mengerti tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Dan itu poinnya adalah it's only His grace. Hari ini kita tidak di sini untuk mengatakan, Tuhan aku kan sudah begini, sudah begitu, sudah banyak bertransaksi dengan Tuhan. Tidak, kita di sini mengatakan, Engkau adalah Tuhan yang baik. Kau telah menyediakan bagiku. Janda di Sarfat, Sarfat itu di luar negeri. Sarfat itu by the way adalah kampungnya daripada Isabel-Sebel, saudaraku, yang nyebelin itu saudaraku. Isabel. Musuh bebuyutannya Elia. Dan yang Tuhan pakai janda ini untuk menjadi supply untuk Elia. Padahal ini bukan janda kaya, mending kalau janda kaya. Janda miskin, bukan saja miskin, di bawah garis kemiskinan. Karena tepung dan minyak yang ada padanya adalah yang terakhir. Dia mau bikin roti terakhir, habis itu dia mati. Itu kata-katanya sendiri. Elia mendatangi dia dan mengatakan, bikin roti, tapi untukku dulu. Bukan janda kaya, bukan punya apa-apa. Tapi lihat the beautiful story. Janda yang habis makan ini, dia mati. Elia minta dibuatkan roti dulu. Itu namanya kalau dari sisi pendeta, urapan tega. Saudara, amen. Kok tega? Kok zaman itu udah ada TikTok, udah langsung ada yang videoin. Ini lo pendeta tega banget. Gitu. Tapi di balik itu semua ada satu message. Pertama itulah provisi Tuhan bagi si janda. 3,5 tahun Tuhan pelihara. Tapi juga it's a message of grace. Kita bukan try to qualify to earn the prosperity. He gave you the prosperity because of His kindness. Dia yang bayar atas kayu salib. Supaya kita tidak dikutuk lagi. Kebangkitannya tadi kan Ararat. Membuat saudara tidak lagi kena kutuk. Jadi hari ini kalau kapan-kapan pemain musik bisa maju ke depan. Kalau kapan-kapan saudara ada sesuatu yang kita tidak harapkan, ada sesuatu yang buruk terjadi, jangan menyalahkan diri. Langsung berseru, Tuhan apapun keadaanku, bahkan kalau aku ada dalam keadaan ini karena kesalahanku sendiri, Kau adalah penebusku. Kau mengejar aku bukan untuk menghukum, Kau mengejar aku untuk memulihkan. Dan saudara akan melihat Tuhan adalah pembelamu. Seperti Dia membela Ishak, seperti Dia membela Naomi, seperti Dia membela keluarga Yakub dan Yusuf. Dia menjadi pembelamu hari ini di Fatmawati. Amen. Berikan sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Thank you Lord Jesus.